kembalinya. Terima kasih Kak. Oke. Alhamdulillah dikasih 100.000. Di jam 10 malam. Ini saya masih narik teman-teman keluar tadi habis isi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fauzi Topo. Yang nggak bosen-bosen nonton, tolong di subscribe dan di like. Ya masih tetap on beat di malam hari teman-teman. Saya tadi keluar habis isya, jadi sampai ntar balik ya biasanya ya sesepinya ya. Nah jadi penjelasan begini, kenapa saya on beatnya tuh malam hari terus? Karena paginya saya jualan di kantin tuh di Korlantas, begitu ceritanya teman-teman. Jadi saya bantuin istri saya. Tapi kalau misalnya kayak tadi tuh karena hujan pagi itu atau kayak kemarin-kemarin lah, terkadang saya sempetin narik 2 trip gitu kan, paginya sampai siang begitu teman-teman. Ada orderan yang keberapa ya? Ada ke-5, ke-6, ke-7 kali ya, apa berapa ya? Ini sama si Maxim tadi saya ngambil orderan. Nah ini orderan tunai ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sih nggak fiktif. Terkadang gitu ya kalau tunai kebanyakan fiktif. Tapi ini saya belum chat, belum telepon, ya saya coba ambil dulu aja. Rating 4, baru 8 kali orderan. Masjid apa? Masjid Nurul Iman atau masjid apa itu? Bukan ini yang Bapak kasih titik di masjid mana ini ya? Coba ini kalau saya ini saya ketemunya di perempatan nih Pak, di jalan apa nih, Dharma Putra 3 ya? 11 Dharma Putra 10 Pak, di perempatannya. Oh, Dharma Putra 10 itu Bapak ke kanan. Ke kanan. Ya, ke kanan lurus, ntar ada gapura, maju lagi dikit gang yang satunya. Terus belok kiri. Ntar dulu. Ini kan saya udah ke kanan. Ya. Ya, ke kanan lurus. Ini ada gapura. Terus jalan apa ya? Ini ada gapura 1. Nah, kan ada jalan Dharma Putra 8, maju lagi Pak, maju lagi. Ntar dulu, tunggu sebentar. Gang yang satunya. Belok kanan di jalan. Di jam 11 malam kurang. Ini posisi saya ada di Tugu Tani. Ya tepatnya di Gambir. Ini belum dapat orderan lagi nih, nggak bunyi lagi nih. Sepertinya sepi kali ya. Ya coba pelan-pelan aja. Soalnya ini di tengah ya. Kalau di tengah biasanya sepi, pinggiran malah rame kalau udah jam segitu. Baru dapat 182.000. Ya lumayan lah. Ya suspend. Nyalain lagi ya. Masuk ke Kalideres 60.000 saya nggak ambil. Kejauhan. Ntar pulangnya saya ribet mata sejauh. Kalau dapat orderan lagi sih nggak apa-apa. Penjaringan Jakarta Utara nggak jadi ya, lewatin aja ya. Ini posisi di Menteng ya teman-teman. Saya mau ke arah Manggarai aja. Tapi kalau ngeliat di Maxim, kita lihat di Maxim nih orderan kayaknya melemah banget. Tuh, melemah nih kayaknya. Tuh, ada cuma 1. Kemana nih ya? Ambil lah. Oke, kita nyari kopi dulu. Kita nyari kopi sama udut. Kita matiin dulu ah.
Posisi masih di Menteng. Dapat ke Senen. Nyari ke Kalibata susah banget nih. Sambil jalan-jalan muter-muter kita cek di Maxim. Di InDriver juga agak susah sih, argonya kurang menarik. Aduh, nggak ada orderan lagi, kacau. Setengah 12 malam teman-teman. Aduh, kemana lagi nih? Wah, nyeser ke arah Kalibata aja lah. Kalau kita on beat di malam hari, ya itulah, untuk nyari ke lepas gitu ya, keluar kota gitu, terus ke pinggiran kayaknya agak males saya gitu. Jadi saya mainnya di dalam kota aja. Ya pokoknya secukup-cukupnya aja lah, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Kok berlebihan dapatnya gede ya, tapi pulangnya jauh juga ya. Kalau dapat arah pulang, kalau enggak bisa sampai pagi saya. Ya beginilah, ini saya lagi selalu coba-coba keluar malam hari sampai ya secukupnya lah, ketemu bensin, ketemu untuk di rumah gitu kan. Nah nanti kalau udah mulai bisa stabil, misalnya kayak kantin istri saya tuh nanti bisa ditinggal, jadi saya ngedrop pagi-pagi. Kalau dia udah bisa ngelayanin sendiri gitu ya mungkin nanti saya on beat dari pagi lagi gitu. Tapi untuk sementara ini 1 bulan ini saya lagi coba bantu dulu paginya, nanti malamnya baru saya narik atau siang sore gitu lah ya. Jadi dapat ya secukupnya aja ya, meskipun pilihannya gini ya teman-teman ya, saya tuh nggak bisa, untuk sementara ini belum bisa ninggalin on beat atau narik gitu kan. Ya seenggaknya laki-laki ya butuh juga megang uang sendiri juga ya, punya pegangan gitu. Kalau saya di kantin itu kan ya fokus buat keluarga ya, intinya pasti lebih banyak ya dapatnya, pasti lebih banyak. Tapi untuk sementara ini saya sambi-sambi aja gitu, jadi minimal saya masih bisa bawa pulang uang dan masih bisa bantu-bantu di kantin. Ini bukan berarti kita maruk ya, namanya kita nyari kesempatan gitu kan. Nyari kesempatan untuk mencari yang terbaik. Misalnya terbaiknya bisa dijalanin dua-duanya, ya saya jalanin dua-duanya. Tapi kalau misalkan sekiranya harus ada yang ditinggalin, ya mungkin saya bisa ninggalin di taksi online. Dan nggak mungkin juga saya ninggalin sepenuhnya. Intinya saya tetap masih narik di hari Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu kantin libur karena ngikutin jam kantor ya kan. Di kantor kan tempat saya buka itu libur Sabtu Minggunya. Wah, ini dapat ke Ciputat. Depan Menteng Prada, Stasiun Cikini, tunai 88. Oke. Ya lumayan. Dari Ciputat Matas. Ciputat. Oke, jadi masih dalam pengantaran. Jadi baru sampai di Sanrantek ya. Jadi penumpang saya mau beli rokok dulu katanya. Beli udut.
ini kembalinya. Terima kasih Kak. Oke. Alhamdulillah dikasih 100.000. Oke, kita selesaikan dulu. Cepet ya, cuma 35 menit. Ya lumayan uang tipnya juga. Nah ini meskipun argonya nggak gede gitu ya, tapi alhamdulillah dapat rezekinya, dikasih uang tip. Nah ini kita lanjut lagi jalan menuju ke arah Lebak Bulus atau ke arah Jakarta. Akhirnya sampai beda provinsi nih. Nggak apa-apalah, yang penting penyelesaiannya nggak makan waktu lama ya. Kalau sore bisa sampai 2 jam kesini, 1,5 jam. Tapi ini cuma 35 menit. Nah pengantaran saya tadi nggak jauh dari Pasar Ciputat. Jadi dari Pasar Ciputat sekitar 500 meter, nggak terlalu jauh. Jadi kalau Matas ya nggak jauh-jauh amat. Ini jam 1 malam, waktunya kita pulang. Jadi dibilang efektif, nggak efektif, ya pokoknya kalau dibilang enak ya enak lah, lancar gitu aja. Wih, masuk mana nih? Taman Sari. Ntar dulu, Stasiun Duren Kalibata. Kita masuk dapat ke Taman Sari. Di mana nih ngambilnya nih? Itu David. Depan Swiss Bell. Kita cek rating. Oke, rating City Bis Resident 50.000. Kemana? Taman Sari, Jakarta Barat. Jauh juga cuy. Pinggir laut. Aduh jauh banget lagi ya. Saya cancel aja. Kejauhan, maaf. Saya kalau ke Kemang, Blok M saya ambil. Ntar nyari orderan yang lain lagi. Jadi saya masih muter-muter di kisaran dekat rumah ya teman-teman. Bukannya nyari orderan sebenarnya, nyari makan. Pecel lele habis, terus pecel ayam habis. Ini saya mau menuju ke arah Lia. Sebenarnya pulang aja juga udah banyak makanan. Tapi lagi entah mengapa ini pengen makan di luar. Yaudah, saya sambil keliling-keliling, muter-muter nih. Mudah-mudahan ada tukang nasi goreng yang kemarin tuh saya beli. Terus kalau nggak pecel ayam. Iseng ini, udah tengah malam, hujan, dingin. Oh itu ada tukang nasi goreng, tapi nggak ada parkiran. Oke, kita nyari-nyari aja dulu sambil nyari udara yang segar-segar. Ini masuk lagi. Ini yang tadi teman-teman. Yang tadi nggak ada yang ngambil. Iya nggak ngerti juga ya, kadang-kadang kalau udah malam kayak gini orang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, meskipun pakai GoPay gitu kan. Kalau dicocol namanya perempuan, yang naik laki, nggak taunya. Kemarin begitu juga, udah jam 2 malam saya cocol perempuan namanya, pas naik laki. Nah ini biasanya ada tukang nasi goreng ini di depan nih. Nah, saya tertarik sama mie gorengnya. Kalau mie gorengnya tuh gimana ya, dimakannya sedep dah gitu ya. Nasinya saya belum pernah coba. Ada tukang jualan pan kucing tengah malam. Saya tadi tuh teman-teman dari Ciputat itu benar-benar nggak dapat orderan lagi ya. Dilepas nggak dapet, di setting pun nggak dapet. Ya tapi nggak macet, nggak masalah lah. Cuma ya rugi-rugi bensin sama tenaga lah dikit.
Nah ini saya sambil nyari-nyari, celingak-celinguk, lihat tukang nasi goreng. Ternyata nggak ada. Ini di depan ada sini, cuma nggak ada parkiran. Di depannya lagi ada, tapi nggak ada parkirannya juga. Itu yang nggak ada parkirannya kemana sih abangnya? Nggak jualan-jualan 2 hari apa 3 hari? Nah ini tukang nasi goreng juga, cuma nggak ada parkiran. Jam 2 malam. Jadi saya langsung mau pulang aja teman-teman. Saya makan nasi goreng tadi di depan sini. Ya begitulah kalau kita narik malam ya teman-teman. Pasti laparnya lebih. Ya inilah perjalanan on beat. Kalau kita narik malam hari, nikmatnya pertama jalan lancar. Udah gitu kalau ada hujan gini gerimis, itu emang orderan selalu ada. Dan tapi kita ya seperti saya lah, nggak berani main jauh ya. Jadi mainnya ya masih kisaran selatan gitu ya. Jadi kalau dapet ke barat tadi, saya jujur aja saya cancel, saya lewatin. Tapi kalau masih di kisaran selatan ya kayak Ciputat itu saya berani ngambil gitu. Jadi saya emang jalurnya lebih gimana ya, lebih suka di selatan gitu kan, karena emang lahiran selatan, tinggal di selatan. Nggak berani main kelayaban dulu gitu kalau malam. Oke, sambil jalan mungkin saya udah matiin aplikasi aja. Jadi sampai rumah ntar kan nih jam 2 lewat dikit lah, itu bisa istirahat. Dan aktivitas pagi saya tuh biasanya gini teman-teman. Jadi ntar saya bangun sebelum subuh, udah bangun, terus lanjut lagi habis subuh saya bantu istri saya nganter-nganter ya makanannya yang mau dijual di kantin itu. Pokoknya kelar-kelar sampai jam 6 kurang atau setengah 6 biasanya udah beres saya. Nah, ntar saya baru nganter istri saya tuh di jam 6 pagi, dia udah mulai start. Nah biasanya emang jam-jam sibuknya dia dari jam setengah 7 sampai jam 9 pagi. Kalau situasi memungkinkan bisa saya tinggal, itu saya biasanya narik. Tapi kalau enggak ya udah saya temenin sampai siang hari. Nah siang hari baru langsung saya istirahat tidur, dan sorenya baru saya narik. Ini setiap on beat ya biar teman-teman tahu. Nah ini kacamata saya di depan ada 2, yang satu buat sore hari, satu buat malam hari. Nah kalau yang saya pakai, ini yang saya pakai biasanya dominan saya pakai untuk siang hari gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalnya lagi nggak bawa penumpang, lagi santai, ini saya lebih enak nyaman pakai yang ini. Tapi kalau bawa penumpang untuk jarak pandang jauh itu saya pakai yang di depan itu ya. Nah inilah supaya demi kenyamanan saya narik tuh seperti itu teman-teman. Jadi nggak satu kacamata. Meskipun ini ada minus ya, saya ada minus 1,5 gitu. Tapi ya setidaknya ya lebih nyaman itu. Untuk yang saya gunakan malam itu yang di depan tadi, yang saya pajang itu lebih, karena itu bening ya kan. Kalau ini kan agak riben-riben, khususnya ini buat siang hari gitu. Oke teman-teman, jadi keseharian saya itu sekarang seperti itu ya. Jadi kenapa saya nariknya lebih dominan di malam hari ya, karena memang pagi hari sampai siang hari saya ada kesibukan lagi. Nah belum lagi saya ya sedikit-sedikit jualan online. Jadi saya siang kadang-kadang saya ngemasin dulu, atau sorenya saya kemasin barang yang harus dikirim. Ini kalau kita ngalong, ini biasanya rame orderan lagi jam 3 pagi ya teman-teman. Itu udah pasti rame. Jam 4 gitu tuh rame. Tapi ya nggak mungkin lah saya narik sampai pagi tiap hari, karena ya sebaik-baiknya badan kita itu ya
tidurnya yang normal lah, sore hari gitu kan, di bawah jam 12. Kalau untuk begadang terus-terusan itu nggak bagus. Nah, ini udah deket sama rumah, jadi video vlognya saya tutup sampai di sini. Ya lumayan ya, dapat 200, hampir 300.000. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah selalu ngikutin video vlog saya. Semoga saya rutin lagi ngevlog, dan ya tentunya lebih fokus di taksi online ya vlognya. Untuk yang lain-lainnya, aktivitas saya sehari-hari ya kemungkinan belum bisa di-vlogin karena saya bukan artis. Udah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalam.